Halo semuanya, bagaimanakah kabarnya? Semoga para anak Bude Yanti sudah mendapatkan janda Tobrut. Saat ini kita akan kembali lagi diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih memurnikan pil. Xiao Yan pada saat ini sudah berada di langkah terakhir, yakni langkah peleburan. Dan ini adalah langkah yang paling sulit dan Xiao Yan pada saat ini harus berusaha sekuat tenaga untuk stabilkan kuali obat. Xiao Yan pada akhirnya memfokuskan diri dan pada saat ini Xiao Yan tanpa banyak basa-basi kembali memulai pemurnian. Apakah hal ini akan berhasil atau tidak dimurnikan, semuanya tergantung pada langkah terakhir ini. Pada saat ini Han Sen dan Ji Ye juga menyaksikan Xiao Yan yang gopios karena pemurnian. Meskipun mereka tidak tahu cara memurnikan obat, tetapi aroma obat yang keluar dari kuali obat pada saat ini bisa dirasakan oleh mereka. Dari kejauhan mereka juga bisa melihat api surgawi yang membumbung keluar dari kuali obat. Han Sen pada saat ini sedikit bingung dengan apa yang pada saat ini dilakukan oleh Xiao Feng. Hal itu dikarenakan hampir seluruh waktunya digunakan untuk pemurnian. Pada akhirnya dirinya menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa Tuan pada saat ini tidak berkultivasi? Mengapa Tuan pada saat ini malah memutuskan untuk memurnikan obat? Menanggapi hal tersebut, Ji Ye pada saat ini tersenyum dan mulai menjawab pertanyaan dari Han Sen. Ji Ye berkata, mungkin Tuan Xiao Feng pada saat ini sedang menyiapkan beberapa pil untuk menerobos ke tingkat dogat. Dirinya pada saat ini memiliki idenya sendiri, oleh karena itu mereka hanya bisa menunggu. Han Sen pun mengangguk dan menyadari bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri untuk melakukan terobosan. Pada akhirnya di tengah-tengah mereka yang mengamati Xiao Feng pada saat ini, awan di langit mulai menderu-deru. Awan gelap seketika berkumpul menghalangi semua cahaya yang tersebar dari langit. Han Sen juga pada saat ini seketika menyipitkan matanya dan bersiap melakukan tindakan. Dirinya pun lanjut bergumam, sepertinya Tuan akan sukses dalam proses pemurnian. Ji Ye juga menganggukkan kepalanya dan pada saat ini keduanya kembali fokus kepada Xiao Feng. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada banyak keringat di dahi dari Xiao Yan. Tidak peduli bagaimana Xiao Yan mengendalikan apinya, sinar cahaya merah dan biru pada saat ini masih menari dengan brutal. Pada saat ini belum ada tanda-tanda perpaduan di dalam obat dan Xiao Yan pada saat ini juga bertanya-tanya apakah ada langkah yang salah. Di tengah-tengah kondisi kritis ini Xiao Yan segera mengerahkan seluruh kekuatan ritual keadaan suci miliknya. Api dan kekuatan spiritual Xiao Yan pada saat ini seolah-olah seperti dua tangan yang besar yang dengan paksa menekan cairan di dalam kuali. Pada akhirnya kedua cairan ini benar-benar bercampur dan membuat sebuah gumpalan. Awan di atas langit juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin kental seiring berjalannya waktu pemurnian. Angin kencang juga pada saat ini bertiup dan rintik-rintik hujan turun di atas langit. Bersamaan dengan hal tersebut, api di kuali Xiao Yan juga pada saat ini semakin membumbung dengan cahaya yang menyilaukan. Ledakan pada akhirnya segera terjadi membuat Ji Ye dan Han Sen seketika terkejut. Dirinya melihat ke arah Xiao Yan yang pada saat ini seluruhnya ditutupi dengan cahaya api yang sangat menyilaukan. Mereka juga bisa merasakan panas dari kejauhan akibat dari ledakan yang baru saja terjadi. Han Sen dan Ji Ye pada saat ini berdiri dengan gugup berharap Xiao Yan pada saat ini baik-baik saja. Tetapi ketika mereka merasakan aura dari Xiao Feng pada saat ini, akhirnya mereka menghela nafas lega. Di antara asap dan debu yang berangsur-angsur menyebar pada saat ini, sosok Xiao Yan segera berdiri di hadapan mereka berdua. Keduanya pada saat ini seketika menatap ke arah pil yang berada di atas telapak tangan Xiao Yan dan menghela nafas. Sementara itu Xiao Yan juga pada saat ini menatap ke arah pil yang berhasil dimurnikan oleh Xiao Yan. Namun pada saat ini Xiao Yan sepertinya masih belum puas dengan hasil pemurnian kali ini. Xiao Yan pada akhirnya menyingkirkan pil pemecah jiwa yang memiliki kualitas standar ini. Xiao Yan tidak ingin sesuatu yang biasa-biasa saja karena Xiao Yan pada saat ini yakin persyaratan untuk menjadi dogat sangatlah penting. Oleh karena itu Xiao Yan harus menyiapkan semuanya dengan baik dan Xiao Yan harus mendapatkan yang terbaik. Melihat Xiao Yan yang menyingkirkan pil ini, Ji Ye dan Han Sen seketika mendekat ke arah Xiao Yan.
Ji Ye mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiao Yan apakah Xiao Feng telah gagal. Mendengar hal tersebut, Xiao Yan pada saat ini masih terus menyiapkan bahan obat dan berkata bahwa Xiao Yan berhasil, tetapi hasil dari pemurnian ini masih belum sempurna dan Xiao Feng ingin melakukannya lagi. Ji Ye pada saat ini semakin mengerutkan kening dan bertanya kepada Xiao Feng, bukankah pil ini cukup sempurna? Oleh karena itu mengapa Xiao Feng pada saat ini harus membuang-buang waktu dengan memurnikan pil lainnya? Xiao Yan pun tersenyum sebelum akhirnya segera menjelaskan, bukankah Ji Ye pernah memberitahu Xiao Yan mengenai hal ini? Ji Ye sebelumnya telah menjelaskan bahwa ada 4 tingkat kualitas di Lautan Bintang. Dengan begitu tentu saja Xiao Feng pada saat ini ingin mendapatkan Lautan Bintang dengan kualitas yang lebih tinggi. Xiao Feng pada saat ini harus sebisa mungkin menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Setelah selesai berbicara, Xiao Yan pada saat ini tanpa banyak basa-basi kembali mengeluarkan kuali obat. Sementara itu Ji Ye dan Han Sen hanya bisa menggelengkan kepalanya sebelum akhirnya keduanya memutuskan kembali mundur. Xiao Yan pada saat ini mengulang kembali prosesnya dan Xiao Yan benar-benar memfokuskan dirinya dan terlarut di dalam proses pemurnian. Sekitar 1 bulan pada saat ini lapisan awan petir tebal muncul kembali di langit. Xiao Yan langsung mendengar suara yang menggemuruh dan pada saat ini Xiao Yan menggunakan tubuh fisiknya untuk berhadapan kembali dengan pil lightning. Namun setelah selesai, Xiao Yan pada saat ini masih belum puas dengan hasil pil yang dirinya murnikan. Xiao Yan pun menghela nafas dan kembali memutuskan untuk lanjut memurnikan pil lainnya. Sementara itu di sisi lain Han Sen dan Ji Ye pada saat ini benar-benar bingung dengan apa yang dilakukan oleh Xiao Feng. Han Sen menatap ke arah Xiao Feng dan pada saat ini bertanya kepada Ji Ye, apakah Tuan sudah akan mulai menerobos ke tingkat Dogat? Melihat gelagat dari Xiao Feng pada saat ini, Ji Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya tidak. Sepertinya Tuan Xiao Feng pada saat ini masih tidak puas dengan kualitas pil yang baru saja dimurnikan. Keduanya pada akhirnya hanya bisa menghela nafas dan pada saat ini masih terus menjaga Xiao Yan yang sedang memurnikan pil. Waktu terus berlalu dengan banyak kegagalan yang diderita oleh Xiao Yan. Dalam waktu 6 bulan berikutnya awan petir dari gunung berapi ke-9 yang meletus muncul satu demi satu. Setiap kali Xiao Yan berhasil memurnikannya, Xiao Yan menunjukkan ekspresi tidak puas dan lanjut memurnikan pil. Sebanyak 5 pil telah dimurnikan oleh Xiao Yan dan pada saat pemurnian yang ke-6 Xiao Yan sebelumnya telah memutuskan untuk membeli bahan terbaik kepada Ji Ye. Pada akhirnya dengan bahan-bahan ini Xiao Yan sedikit merasakan ada sesuatu perkembangan dari proses pemurnian. Terlebih lagi dalam proses yang berulang-ulang ini Xiao Yan juga semakin mahir dalam pemurnian. Xiao Yan pada saat ini menghabiskan seluruh energinya di dalam pemurnian dan berfokus pada kuali obat. Proses yang ke-6 ini benar-benar jauh lebih lama jika dibandingkan dengan proses sebelumnya. Xiao Yan pada saat ini memandang ke arah kuali obat dengan sangat serius dan bergumam di dalam hatinya. Jika Xiao Yan pada saat ini tidak berhasil, maka Xiao Yan mau tidak mau harus mengkonsumsi pil yang sebelumnya dirinya murnikan. Pada akhirnya setelah beberapa saat guntur pada saat ini juga kembali muncul di atas langit. Xiao Yan pun menghela nafas panjang karena pada saat ini ketika Xiao Yan menatap ke arah pil yang baru saja terbentuk, Xiao Yan akhirnya mengungkapkan rasa rileks dan merasa senang di dalam hatinya. Setelah mengalami banyak kegagalan, Xiao Yan pada akhirnya berhasil memurnikan pil dengan kualitas yang baik. Xiao Yan pun menghela nafas dan pada saat ini juga Xiao Yan segera menghadapi pil lightning. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Yan untuk berhadapan dengan pil lightning sebelum akhirnya Xiao Yan kembali mendarat di tanah. Xiao Yan pada saat ini menggenggam pil yang baru saja dimurnikan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ada juga setetes esensi darah dewa di tangan Xiao Yan. Sekarang semuanya telah siap dan Xiao Yan benar-benar harus segera menerobos ke tingkat Dogat. Xiao Yan harus berusaha sekuat tenaga untuk menerobos ke tingkat Dogat meskipun Xiao Yan tidak tahu kapankah semua ini akan berhasil. Xiao Yan tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Xiao Yan. Xiao Yan pada akhirnya segera berkata kepada Ji Ye dan Han Sen yang pada saat ini mendekat,
Xiao Yan berkata bahwa pemurnian dari pil ini telah selesai, oleh karena itu mulai sekarang Xiao Feng akan mulai menerobos ke tingkat Dogat dengan seluruh kekuatannya. Xiao Feng pada saat ini benar-benar akan merepotkan mereka berdua untuk berjaga-jaga. Mendengar hal tersebut keduanya pada saat ini menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Pada akhirnya Xiao Yan juga mengangguk sebelum akhirnya tanpa banyak bicara Xiao Yan segera melesat menuju ke kolam pelatihan. Xiao Yan pada saat ini berendam di kolam yang dipenuhi dengan energi spiritual yang sangat kuat. Xiao Yan dengan tenang duduk dan menyilangkan kaki di kolam dan Xiao Yan pada saat ini menarik nafas dalam-dalam. Setelah siap pada akhirnya Xiao Yan pada saat ini menekan perasaan bersemangat di dalam hatinya. Setelah benar-benar tenang pada akhirnya Xiao Yan segera membenamkan seluruh energinya di lautan bintang yang luas di dalam dantiannya. Pada saat ini di dantian Xiao Yan seolah-olah ada retakan yang menyebar dengan sangat cepat. Mengikuti penyebaran retakan tersebut pada saat ini lautan bintang Xiao Yan yang belum terbentuk sempurna segera terlihat. Terdapat banyak sekali bintang di dalamnya dan bintang-bintang ini memancarkan cahaya yang terang dan bersinar. Apa yang perlu dilakukan oleh Xiao Yan pada saat ini adalah merobek celah ini sepenuhnya dan menciptakan lautan bintang asli di dalam dantian Xiao Yan. Xiao Yan harus mengumpulkan bintang-bintang ini menjadi lautan bintang di dalam dantiannya. Sumber origin abadi dan sumber origin dewa juga yang berada di dalam kolam pada saat ini segera menyerbu masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan menyerap kedua sumber energi ini untuk memenuhi asupan dari dirinya sendiri. Banyak ledakan pada saat ini segera terjadi dengan kolam air yang bergejolak dengan gelombang yang sangat tinggi. Origin abadi pada saat ini menyebar masuk ke dalam tubuh Xiao Feng. Origin dewa juga pada saat ini berputar-putar dengan sangat ganas sebelum akhirnya memenuhi tubuh Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini menyiapkan energi lain untuk mendongkrak perkembangan Xiao Yan agar semakin cepat. Xiao Yan berpikir dengan teratai dari jantung api putih Xiao Yan pada saat ini juga akan bisa meningkatkan kekuatan penyerapannya. Pada akhirnya Xiao Yan segera melambaikan tangannya dan lebih dari 100 teratai nyala api seketika muncul di hadapan Xiao Yan. Teratai api ini menyala di atas kolam sebelum akhirnya Xiao Yan segera menyerap teratai api ini satu demi satu. Bersamaan dengan penyerapan ini pada saat ini api surgawi di dantian Xiao Yan juga semakin bersinar. Kekuatan api di tubuh Xiao Yan juga pada saat ini terus berkembang dan kekuatannya juga semakin meningkat. Xiao Yan bisa merasakan sumber energi yang kaya dan besar yang dengan cepat pada saat ini mengalir ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya bersamaan dengan hal tersebut bintang-bintang di dalam lautan bintang Xiao Yan segera bertambah. Xiao Yan terus menghitung jumlah bintang yang pada saat ini berada di dalam dantian dan lautan bintangnya. Xiao Yan juga pada saat ini menyadari masih belum ada tanda-tanda bahaya di dalam tubuh Xiao Yan. Hal itu dikarenakan tubuh Xiao Yan pada saat ini sudah menjadi semakin kuat akibat penempaan guntur dari proses pemurnian sebelumnya. Kekuatan tubuh Xiao Yan pada saat ini telah meningkat akibat dari hantaman guntur-guntur pada saat sebelumnya. Selain itu pada saat ini seiring dengan energi yang masuk ke dalam tubuh Xiao Feng, Xiao Yan juga bisa merasakan bahwa semua keterampilan bertarung Xiao Yan pada saat ini juga ditingkatkan. Semuanya sejalan dengan peningkatan seni pagoda pemurnian yang pada saat ini juga ditingkatkan. Dengan kata lain seiring dengan peningkatan dari seni pagoda pemurnian di dalam tubuh Xiao Yan, maka keterampilan bertarung Xiao Yan yang masih bisa ditingkatkan secara otomatis juga akan ikut meningkat. Waktu pun terus berjalan dengan Xiao Yan yang pada saat ini masih terus bergelut di dalam proses pembentukan lautan bintang. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan bahwa ada 300 bintang di dalam lautan bintang di dantian Xiao Yan. Xiao Yan menyadari bahwa pada saat ini Xiao Yan benar-benar masih jauh dari persyaratan minimum tingkat lautan bintang terendah. Xiao Yan pada saat ini masih terus meningkatkan asupan energi yang masuk ke dalam tubuh Xiao Yan. Seiring berjalannya proses penyerapan Xiao Yan ini pada akhirnya total bintang sudah mencapai 500. Xiao Yan juga pada saat ini telah menyerap ratusan dari teratai api.
Api di tubuh Xiao Yan juga semakin melonjak dan memancarkan cahaya putih yang sangat menyilaukan. Ji Ye dan Han Sen di kejauhan juga pada saat ini menyipitkan matanya melihat ke arah Xiao Yan yang berada di kejauhan. Ji Ye pada saat ini berkata bahwa cahaya yang dipancarkan oleh Tuan Xiao Feng benar-benar sangat menyilaukan. Teknik rahasia apakah yang pada saat ini telah digunakan oleh Tuan Xiao Feng? Han Sen juga pada saat ini menunjukkan keterkejutan dan kekaguman sebelum akhirnya berkata bahwa ini bukan seperti keterampilan rahasia. Jika dilihat-lihat tampaknya ini seperti semacam kelompok energi yang sangat kuat yang melonjak keluar dari tubuh Tuan. Latar belakang Tuan ini sangat dalam dan tidak terduga dan Han Sen pada saat ini benar-benar sangat takjub. Ji Ye juga pada saat ini menganggukkan kepalanya tetapi pada akhirnya Ji Ye segera kembali mulai berbicara. Ji Ye berkata meskipun Tuan memiliki kekuatan yang kuat di dalam tubuhnya, tetapi dalam penerobosan ini dibutuhkan setidaknya 3 kesengsaraan untuk bisa menerobos Dogat. Kesengsaraan pertama adalah membentuk lautan bintang di dalam dantian. Hal itulah yang pada akhirnya akan segera menentukan kecepatan perkembangan seseorang di masa depan. Sementara itu bencana kedua adalah Tuan harus memadatkan bintang-bintang yang berada di lautan bintang. Tuan harus membuat banyak bintang yang membentuk aturannya sendiri di dalam dantian. Tuan harus membentuk sendiri metode operasi dari bintang-bintang ini di dalam dantiannya. Sementara itu bencana ketiga adalah kesengsaraan ilahi yang harus ditanggung. Berbicara tentang kesengsaraan ilahi ini dirinya mendengar bahwa kesengsaraan ilahi setiap orang berbeda-beda, tetapi dirinya tidak mengetahui dengan pasti dan dirinya pada saat ini ingin tahu kesengsaraan abadi seperti apa yang akan dihadapi oleh Tuan Xiao Feng. Han Sen pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini keduanya benar-benar memiliki rasa penasaran kepada Xiao Feng. Sementara itu seiring dengan berjalannya waktu pada saat ini Xiao Yan benar-benar tenggelam dalam situasi internal di dalam dantiannya. Xiao Yan pada akhirnya telah mencapai tingkat 1000 bintang di dalam lautan bintang di dalam dantian Xiao Yan. Xiao Yan juga pada saat ini merenung sejenak dan bergumam di dalam hatinya bahwa Xiao Yan pada saat ini telah mencapai tingkat kuning. Xiao Yan pun menganggukkan kepalanya dan tentu sangat jelas pada saat ini Xiao Yan tidak akan ingin berhenti di tingkat ini. Xiao Yan masih terus menyerap sumber origin abadi dan origin dewa di sekitar. Xiao Yan pada saat ini memadatkan kembali bintang-bintang yang berada di lautan bintang di dantian Xiao Yan. Pada saat ini target dari Xiao Yan sendiri adalah tingkat Suan atau bahkan tingkat bumi. Xiao Yan pun memantapkan dirinya dan Xiao Yan pada saat ini memiliki keyakinan penuh. Hal itu dikarenakan hanya dalam waktu setengah tahun Xiao Yan pada saat ini telah mencapai tingkat 1000 bintang. Dengan begitu maka bukan tidak mungkin dalam waktu yang singkat Xiao Yan pada saat ini bisa memadatkan lebih banyak lagi. Xiao Yan pada akhirnya kembali fokus dan pada saat ini Xiao Yan benar-benar harus berjuang keras untuk melakukan penerobosan. Bersamaan dengan Xiao Yan yang pada saat ini sedang melakukan penerobosan, di sisi lain di tempat dari Zhongbo pada saat ini sosoknya mengembara di aliansi Dosian. Selama setengah tahun ini dirinya telah memasuki surga yang lebih tinggi untuk waktu yang singkat. Dirinya menemui beberapa orang untuk mengajaknya bergabung. Namun setelah beberapa kali mencoba wajah dari Zhongbo pada saat ini benar-benar tidak terlihat bagus. Zhongbo pada saat ini benar-benar menghadapi banyak penolakan dari banyak anggota kelompok bunga. 2 orang yang sebelumnya dikatakan oleh Zhongbo juga pada saat ini benar-benar tidak memiliki minat untuk bergabung. Pada akhirnya Zhongbo tidak memiliki pilihan lain selain memutus untuk kembali ke surga ke-9. Namun begitu di tengah perjalanan sosok Zhongbo pada saat ini bertemu dengan Bai Ling penguasa surga ke-7. Melihat Zhongbo yang pada saat ini tertunduk, Bai Ling pun segera bertanya kepada Zhongbo kemanakah tujuan dari Zhongbo. Zhongbo pun seketika menoleh dan tersenyum tipis sebelum akhirnya segera mulai berbicara. Zhongbo berkata bahwa dirinya hanya ingin berkeliling-keliling. Setelah itu Zhongbo pada saat ini segera mengalihkan topik pembicaraan dengan bertanya apakah Tuan Bai Ling ingin menemui wanitanya di surga ke-9. Apakah pada saat ini Tuan Bai Ling ingin pergi ke Paviliun Qianbao?
Bai Ling pun tersenyum sebelum akhirnya berkata kepada Zhongbo, apakah Suya pada saat sebelumnya tidak membuat keributan di surga ke-9? Zhongbo pun tersenyum dan berkata tentu saja hal itu tidak dilakukan olehnya. Wanita pilihan dari Yang Mulia surga ke-7 benar-benar memiliki kecerdasan dan bijaksana. Selain itu dirinya juga pada saat ini sepenuhnya telah memonopoli jalur kehidupan ekonomi surga ke-9. Dengan begitu maka tidak ada permasalahan yang ditimbulkan olehnya di surga ke-9. Sambil berbincang-bincang dan berjalan pada akhirnya keduanya pada saat ini segera memasuki surga ke-9. Di tengah-tengah perbincangannya ini pada saat ini Bai Ling pertama-tama segera teringat sosok Xiao Feng. Dirinya pada akhirnya segera bertanya kepada Zhongbo, monyong-monyong sudah lama sekali sejak upacara daftar emas berakhir. Setelah sekian lama dirinya ingin bertanya kepada Zhongbo di manakah Yang Mulia Xiao Feng di surga ke-9. Dirinya ingin tahu bagaimana kondisi dan situasinya dan bisakah Zhongbo pada saat ini memberitahunya. Mendengar hal tersebut wajah Zhongbo pada saat ini jelas sangat terkejut. Zhongbo pada saat ini benar-benar bingung harus berkata apa kepada Bai Ling. Zhongbo pada saat ini benar-benar tidak menduga bahwa Bai Ling akan menanyakan mengenai Xiao Feng. Sementara itu Bai Ling pada saat ini sepertinya menyadari ada sesuatu yang penting yang pada saat ini berada di dalam pikiran Zhongbo. Bai Ling pada akhirnya segera bertanya kepada Zhongbo apakah pada saat ini ada sesuatu yang penting yang telah terjadi. Zhongbo pada akhirnya juga menyadari sesuatu dari tatapan dari Bai Ling. Zhongbo pada akhirnya memberanikan diri dan segera berbicara dengan lembut ke arah Bai Ling. Dengan penuh sopan pada saat ini Zhongbo mengundang Bai Ling untuk berbicara private. Bai Ling pada akhirnya menganggukkan kepalanya dan pada saat ini tidak melakukan penolakan apapun kepada Zhongbo. Pada akhirnya keduanya segera datang ke tempat tinggal dari Zhongbo. Zhongbo pada saat ini tidak ingin banyak basa-basi kepada Bai Ling dan Zhongbo segera mengutarakan semua maksudnya. Zhongbo pada saat ini segera bertanya kepada Bai Ling bahwa dirinya benar-benar meminta maaf karena dirinya ingin mengajukan pertanyaan penting. Dirinya pada saat ini ingin tahu apakah sampai sekarang Yang Mulia Bai Ling masih mengakui bahwa dirinya adalah anggota dari kelompok bunga. Setelah selesai berbicara Zhongbo pada akhirnya segera menjelaskan semuanya. Sementara itu Bai Ling pada saat ini sedikit ragu-ragu menjawab pertanyaan dari Zhongbo. Setelah mendengar keseluruhan ceritanya pada saat ini ada ekspresi rumit yang melintas di wajah Bai Ling. Dirinya pada saat ini tampak berpikir keras dan mengalami pergulatan di dalam benaknya. Pada akhirnya setelah beberapa saat pada saat ini Bai Ling segera membuka mulutnya untuk berbicara. Bai Ling berkata bahwa pada saat ini selama Tuan Xiao Feng menjalani misi, Bai Ling akan memperhatikan dan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama dengan Yang Mulia Xiao Feng. Oleh karena itu Zhongbo pada saat ini dapat yakin terlebih lagi Yang Mulia Xiao Feng dan Bai Ling telah bertemu sebelumnya di Paviliun Wanji. Mereka sudah bertemu satu sama lain dan saling bertukar obrolan. Meskipun mereka bukan kenalan tetapi dirinya benar-benar telah dikenali oleh Yang Mulia Xiao Feng ketika berada di Paviliun Wanji. Yang Mulia Xiao Feng benar-benar telah menyadari bahwa dirinya lah yang pada saat sebelumnya ingin merebut kartu Necromancer. Pada saat itu dirinya benar-benar malu kepada Yang Mulia Xiao Feng setelah dirinya mengetahui permasalahan ini. Ekspresi dari Zhongbo pada saat ini sedikit terkejut mendengar apa yang baru saja dijelaskan oleh Bai Ling. Zhongbo tentu saja pada saat sebelumnya telah melihat adegan yang baru saja diceritakan oleh Bai Ling. Tetapi dirinya benar-benar tidak pernah menyangka bahwa orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk merebut kartu Necromancer adalah Bai Ling. Namun Zhongbo pada saat ini pada akhirnya juga menghela nafas karena dirinya berhasil mendapatkan satu bantuan. Bai Ling merupakan dogat yang kuat dan tingkat kultivasinya lebih tinggi daripada Zhongbo. Oleh karena itu dengan adanya Han Sen, Bai Ling, Jie dan Zhongbo pada saat ini mereka tidak perlu lagi khawatir, mereka pada saat ini menjadi semakin kuat dan setidaknya dari segi line up pada saat ini mereka tidak terlihat lemah. Mereka tidak terlihat rentan seperti sebelumnya dan pada saat ini Zhongbo menghela nafas lega, bahkan jika mereka bertemu dengan karakter seperti Lei yang mereka benar-benar tidak perlu khawatir.
setelah permasalahan ini dipecahkan pada akhirnya pada saat ini Bai Ling segera bertanya kepada Zhongbo di manakah Yang Mulia Xiao Feng berada. Zhongbo pun segera berkata bahwa sekarang Yang Mulia Xiao Feng mulai menerobos ke tingkat dogat. Selain itu dirinya juga memperkirakan bahwa tidak akan lama lagi misi yang akan diberikan kepada Yang Mulia Xiao Feng akan segera tiba. Oleh karena itu pada saat ini Yang Mulia Xiao Feng memanfaatkan setiap menit dan melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan. Bai Ling pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini keduanya sedikit berbincang-bincang sebelum akhirnya memutuskan untuk berpisah. Tidak lama setelah kepergian dari sosok Bai Ling pada saat ini ada sosok bayangan hitam yang berdiri dan baru saja datang di belakang Zhongbo. Zhongbo pun menyipitkan matanya dan pada saat ini segera bertanya apa yang telah ditemukan oleh Ling Yi. Sosok hitam yang baru saja muncul di belakang Zhongbo ternyata adalah mata-mata yang diperintahkan oleh Zhongbo. Ling Yi pada akhirnya segera berkata bahwa penyelidikan awal menunjukkan bahwa ada 3 orang yang memiliki ide busuk. Mereka adalah Lei yang dari surga ke-7, San Ying dari surga ke-7 dan Tu Xiu Yuan dari surga ke-6. Di antara ketiganya Tu Xiu Yuan adalah yang paling merepotkan dan memiliki kekuatan terkuat. Mendengar hal tersebut pada saat ini Zhongbo pun menganggukkan kepalanya dan bergumam bahwa ketiganya adalah pewaris terkuat. Selain itu Tu Xiu Yuan ini juga memang yang paling merepotkan di antara mereka bertiga. Dirinya telah lama mendengar bahwa mereka telah mencapai puncak dogat bintang 4. Dirinya khawatir sekarang mereka sepertinya mencapai dogat bintang 5. Dengan kekuatan seperti itu di aliansi Dosian mereka termasuk dalam jajaran orang yang kuat. Ling Yi pun menganggukkan kepalanya dan kembali berbicara bahwa Tu Xiu Yuan ini juga salah satu jenderal. Dirinya memiliki sekelompok jenderal berdarah dengan kekuatan bertarung yang sangat dahsyat. Zhongbo pun menghela nafas sebelum akhirnya bertanya apakah dirinya tahu tindakan apa yang diambil oleh pewaris lainnya. Ling Yi pun segera berkata bahwa pada saat ini masih belum ada pergerakan lainnya. Dirinya pada saat ini hanya mendapatkan kabar mengenai 3 orang ini. Zhongbo pun mengangguk sebelum akhirnya segera kembali memperingatkan Ling Yi. Zhongbo berkata bahwa pada saat ini Ling Yi harus terus menyelidiki permasalahan ini. Selain itu yang kedua Ling Yi harus memeriksa berapa tindakan spesifik dari ketiga orang itu, periksa kabar sedetail mungkin dan yang paling penting adalah Ling Yi harus berhati-hati agar tidak diketahui. Mendengar hal tersebut Ling Yi pada saat ini sedikit terdiam sebelum akhirnya segera lanjut mulai berbicara. Ling Yi berkata bahwa dirinya pada saat sebelumnya telah bertarung dengan Tu Xiu Yuan. Tu Xiu Yuan pada saat itu terluka parah tetapi sangat beruntung baginya karena dirinya lolos tanpa terluka. Zhongbo pun seketika terkejut sebelum akhirnya bertanya bagaimana mungkin dirinya pada saat itu bisa terungkap. Ling Yi pun menangkupkan tangannya dan meminta maaf dan berkata bahwa dirinya sebelumnya telah ceroboh. Selain itu dirinya juga telah berhasil membiarkannya lolos, tetapi pada saat ini Tuan Zhongbo tidak perlu khawatir karena identitas Ling Yi tidak terungkap. Zhongbo pada akhirnya menghela nafas lega setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Ling Yi. Zhongbo pada akhirnya kembali memperingatkan Ling Yi agar tetap berhati-hati dan jangan sampai keberadaannya diketahui. Ling Yi pun menganggukkan kepalanya sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini segera bergegas pergi. Zhongbo pada saat ini menghela nafas dan bergumam tampaknya situasi keseluruhan yang akan dihadapi oleh Tuan Xiao Feng tidaklah sederhana seperti rumah makan Bude Yanti.